Assalamualaikum Mas Jabir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle, Ketemu lagi. alhamdulillah baik. Sebelum lama kita nggak ketemu ya, karena Iya, Lebaran. Kali ini kita ketemu lagi. ketemu Nah, lagi. iya. Gimana Mas Jabir? Minggu Alhamdulillah baik, Uncle. ya? Alhamdulillah sehat semua. Ya, Dan hari ini kita akan berbagi lagi ya, di Bincang Rumi. Topik ya. yang kita pilih untuk malam hari ini adalah kesendirian itu milikmu. Mulai. Oh, sedih amat ya. Kesendirian itu milikmu. Milikmu. Sedih. Nah, coba kita Ya. telah apakah judul itu sedih atau justru mengandung sesuatu yang begitu Misteri. dalam yang bisa kita selami melalui bincang kita pada malam hari ini, Mas Yudhir, ya. Ya, ya. Siap, Uncle. Betul ya, Mas? Iya, Nah, betul. Betul sekali. monggo Mas Yudhir. Iya, Kesendirian itu adalah milikmu. milikmu. Nah, banyak satu misteri sebenarnya. Ada banyak misteri di dalam kesendirian. Karena kalau kita bicara sendiri, biasanya identik dengan kesunyian, kesepian, kan? Biasanya identik seperti itu. Nah, tapi ada satu hal ketika kita masuk dalam kesendirian, kita akan menemukan sebenarnya banyak hal yang terkait dengan diri kita yang boleh jadi selama ini belum kita gali, Uncle. Hmm. Iya, boleh jadi banyak sekali sesuatu yang akan kita temukan ketika kita mencoba untuk menyerap atau merenungi atau kontafakur atau apapun namanya ketika kita ingin berani masuk ke dalam kesendirian kita. Kesendirian kita. Ada banyak rahasia. Saya selalu mengaitkan bahwa dunia ini, jadi dunia ini dengan alam akhirat itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau dalam dunia sufi disebut dengan zohir batin. Ya, disebut dengan zohir dan batin. Jadi alam dunia adalah zohir, alam akhirat adalah batin. Batin. Nah, kita sering mendengar ya, sering mendengar kalau di alam akhirat itu ada satu kalimat al-yauma nafsi nafsi. Hari ini kita sendiri-sendiri. Ya, hari ini sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya itu gambaran dari dunia, Uncle. Ya. Jadi saat ini pun kita sendiri sebenarnya. Secara batin ya. Secara Secara batin batin. ya. Secara batin. Secara batin. Nah, jadi kemudian kita turun ke dunia. Jadi turun ke dunia, kemudian kita berinteraksi dengan banyak hal di dunia ini untuk kemudian menemukan kesendirian kita yang dahulu. Kan? Kesendirian kita yang dahulu. Tapi kesendirian dahulu itu adalah satu bentuk kesendirian yang terhubung dengan segala hal. Jadi satu bentuk kesendirian yang terhubung dengan segala hal. Dengan segala Ada hal. ada syair Rumi, kata Rumi, dahulu kita satu, tanpa kepala dan kaki, jatuh ke bumi, terpisah satu sama lain. Jadi jatuh ke bumi terpisah satu sama lain. Jadi dulu kita satu kesatuan, tapi satu yang bersifat tunggal, yang disebut Betul. dengan ruh. Nah, ketika kita di dunia, dunia ini disebut dengan alam majmuk, jamak, keragaman. Terpisah-pisah kita di dunia ini. Terpisah-pisah. Nah, kita rindu kepada satu pertemuan yang bersifat batin. Nah, jalannya adalah dengan kesendirian tadi. Sendirian. Nah, sayangnya ketika kita turun di dunia, kita justru asyik dengan keragaman ini. Ya, Asyik di dengan Zohir tadi ya. keragaman. Di Zohir Iya, tadi ya. Iya, iya, oke. Zoe tadi. Asik dengan keramaian, gitu kan? Asik dengan ini, akhirnya kita melupakan satu dimensi di dalam batin yang hanya bisa dicapai dengan kesendirian tadi. Kesendirian. Makanya kesendirian ini adalah suatu potensi yang luar biasa kalau kita ingin memanfaatkan dengan baik. Memanfaatkan dengan baik. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu membutuhkan orang lain Iya, untuk selalu berinteraksi.
interaksi, Nah, betul. ya apalagi tadi Zohir tadi kan Iya, pasti akan di dunia iya, kan akan iya, akan jadi, akan membutuhkan orang gitu loh. Ada iya, satu masa di mana mungkin manusia itu punya banyak teman gitu ya. Tapi iya, ada satu ketika di mana sesuatu terjadi, eh, teman-temannya itu tidak seperti dulu lagi misalnya. iya, Ya kan, ada iya, yang gitu kan. Ada ada, satu yang terjadi musibah entah apa namanya, kemudian iya, teman-teman yang biasanya dekat udah tidak dekat lagi, entah takut, entah khawatir, entah iya, berpraduga yang lain, atau iya, memang udah mulai memisahkan diri karena dianggap tidak sama dengan iya, dengan dulu lagi misalnya gitu betul, kan. betul, 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 Hmm. betul. Nah, kita bersosial sebenarnya untuk menggali potensi dalam diri. Jadi bersosial itu bukan dalam rangka kita larut dalam sosial, tapi sebenarnya untuk menemukan potensi diri. Karena di sosial itulah saya tahu potensi saya, kan? Dalam komunitas itulah saya tahu. Oh, ternyata saya bisa buat ini. Oh, ternyata saya kalau di sini aktif di sini saya mampu. Oh, ternyata saya bisa begini. Itu justru di sosial. Jadi sosial itu akan membantu potensi dalam diri, Menemukan potensi dalam potensi tadi. diri. Nah, cuma kalau kita larut, kita melupakan potensi dan larut dengan apa yang kita kerjakan. Kan? Kebanyakan kita seperti itu. Larut dalam pekerjaan, setelah sampai masa pensiun, shock. Kan? Belum Kan? mungkin. Setelah sampai dalam pensiun, dia shock. Kenapa? Tahu-tahu dia sendiri. Kan? Anaknya sudah menikah. Kan? Anaknya sudah menikah, dia keluar dari rumah, kemudian teman-temannya sudah pergi. Akhirnya dia menemukan satu bentuk kesendirian yang selama ini dia tidak gali kesendirian itu. Makanya rata-rata orang yang setelah masa pensiun ada sedikit shock, stres, Ya, dan ini ya. Karena tahu-tahu kok dia sendiri, orang-orang pergi seperti Uncle tadi sebutkan, ada masa kita banyak teman, iya tahu-tahu masa betul. itu dia pergi begitu saja, gitu kan? Ya, Seperti itu. itu mungkin juga belum tentu usianya udah banyak ya. Mungkin Iya yang betul. masih muda pun, tapi Mudah-mudahan. karena sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang terjadi Iya, 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 mengakibatkan orang-orang yang tadinya dekat dengan mereka dia yang bersangkutan iya. tiba-tiba mulai memisahkan diri, mulai Masa mulai diri. tidak. Nah itu Iya, ini kan satu momen di mana kita betul-betul sebetulnya butuh orang lagi ya untuk iya, menguatkan, untuk support, iya. tapi justru orang-orang yang itu malah nggak ada, kabur Nggak kemana-mana ada. gitu. Heeh. Nah itu Mas Syahir. Iya, makanya memang jadi ada hadis yang menarik. Hadis mengatakan bahwa temukanlah teman bicaramu. Ya. Jadi temukanlah teman bicaramu. Jadi kita ini hadis ini ingin mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyampaikan rahasia kita ke semua orang, kan? Semua orang. Kalau sekarang kan justru sebaliknya kita mengumbar semuanya ke publik, ke Twitter, ke ini, Instagram, kan? Hampir-hampir kita tidak punya ruang rahasia sekarang ini, kan? Seperti itu. Nah, Iya hadis ini iya menarik. betul. Hadis ini menarik. Hadis ini menarik. Dia mengatakan, sampaikanlah, milikilah teman, kawan batinmu, ya. Teman yang benar-benar dekat, yang kita percaya, yang kita bisa ungkapkan. Karena tadi ada masa di mana orang-orang pergi, kan? Ada masa di mana orang-orang pergi, ada masa di mana dia datang. Nah, kalau kita punya teman karib, itu teman yang paling bagus untuk kita menemukan lagi, kan? Satu bentuk keheningan di dalam diri kita. Nah, menemukan keheningan itu adalah satu kebahagiaan tersendiri, kan? Satu kebahagiaan sendiri. Jadi kita tidak akan lagi dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat eksternal. Apalagi kita tahu kalau kebahagiaan itu kan di dalam, ya. Betul. Jadi ke ujung manapun di dunia ini, meskipun kita menemukan bahagia, itu hanya memberikan sesaat. Dia tidak akan Eksternal tadi. abadi, tidak akan abadi, dia akan sesaat. Sama kalau kita ke satu daerah, mungkin sangat ini, mungkin 3 hari oke, seminggu oke, lewat dari itu kita Betul. Iya. gitu. Karena eksternal tadi ya. Eksternal tadi. Kalau internal mah anteng-anteng aja. Mau Anteng gimana aja. juga orang kita nggak dia Iya, kenalan. iya. Gitu loh. Nah,
Justru di dalam Berkaitan itu dengan saya itu, bilang, sorry, ya, silakan Mas Subir, saya potong tadi. justru di dalam itu adalah sesuatu yang lebih luas sebenarnya. Jadi kita harus berani untuk masuk ke dalam, menggali diri kita yang paling batin. Menggali diri kita yang paling batin. Memang jalannya tidak ada jalan lain kecuali kesendirian. Sendirian, karena kesendirian ini itu adalah berusaha untuk menemukan setiap batas-batas dari diri kita. Jadi setiap batas-batas dari diri kita. Ada batas pengetahuan, ada batas khayalan kita, ada batas imajinasi. Kalau kita masuk, kita akan menemukan kita sebagai dunia yang lain mungkin. Dunia yang lain yang berbeda dengan apa yang kita lihat yang dalam keseharian. Iya, iya, iya. Ya, apa yang kita lihat dalam keseharian. Ada karya Rumi nggak yang bisa kita bacakan, mungkin berkaitan dengan tema kita hari ini, Mas Syabir? Begitu banyak dan luas kan? Iya, kita tadi masuk ke bahwa ada masa di mana orang-orang datang begitu banyak ya, ke kita, kehidupan kita. Ada masa di mana orang-orang jauh dari kita, pergi jauh dari kita. Ini ada bait syair. Ketika engkau melalui masa yang sulit, jadi ketika engkau melalui masalah yang sulit, ketika segalanya seperti berbalik melawanmu, ketika kamu merasa bahkan tak sanggup lagi menjalani 1 menit hidupmu, jangan menyerah. Karena di waktu dan di tempat inilah hidupmu akan berubah. Jadi jangan menyerah, karena di waktu dan tempat inilah kamu akan berubah. Jadi di sini poinnya, ketika engkau merasa sulit, masa sulit, ketika segalanya berbalik melawanmu, ketika engkau tak sanggup lagi menjalani hidup ini bahkan 1 menit pun, kuncinya jangan menyerah. Kuncinya jangan menyerah. Karena di waktu dan di tempat inilah hidupmu akan berubah. Tapi kalau kita menyerah, maka ya justru kita akan menemukan kematian ya. Tapi kalau kita tidak menyerah, nah kita akan menemukan diri kita sebagai sesuatu yang lain. Seperti kalau bahasa Syams, kelahiran yang baru. Kita menemukan kelahiran yang baru, diri kita yang baru, Idul Fitri ya, masa ya sampai pada taraf itu proses itu ya. Tapi kan yang saya bilang tadi ya Mas Syabir ya, gak semua orang mungkin bisa di awalnya ya bisa menyadari itu bahwa dia harus bertahan gitu. Karena yang tadinya misalnya pada satu posisi di mana dia dikenal banyak orang misalnya atau dielulukan ataupun pada posisi yang cukup tinggi, tiba-tiba kena sesuatu hal yang terjadi, baik itu karena tanpa kesalahan dia atau sebab apa atau yang lain halnya, tapi dia harus menerima bahwa menjauh orang-orang itu, tidak dekat. Nah, di saat ini kan dia seharusnya adalah dia lebih kuat menguatkan diri dia sesuai dengan tadi kita baca di karya Rumi ya. Kalau dia bisa kuat, maka dia akan mendapatkan nanti yang tadi baca. Betul. Jadi kata kunci ini adalah jangan menyerah. Jangan menyerah itu kan satu bentuk ini ya, disebut dengan ikhtiar, kehendak. Jadi kehendak kita untuk bagaimana kehendak itu menjadi sesuatu yang kuat. Kehendak. Jadi kita punya sesuatu di dalam diri yang disebut dengan iradah. Nah, iradah ini yang membedakan sebenarnya antara manusia dengan makhluk yang lain. Iradah manusia itu kuat. Jangan menyerah itu maksudnya iradah kita harus kita kuatkan. Iradah kita harus kita kuatkan. Nah, caranya apa? Caranya harus melihat satu bentuk potensi di dalam diri kita. Nah, kalau kita tidak terbiasa melihat potensi dalam diri, tidak terbiasa bahwa kita punya sesuatu kekuatan dalam diri, bahwa kita ini Tuhan menciptakan tiap-tiap dari kita adalah unik, berbeda dengan yang lain. Nah, kita sulit untuk bagaimana kita tetap kemudian bisa menemukan kelahiran kita kembali. Kalau kita tidak bisa menemukan keunikan kita. Iya kan, Uncle? Kita kan masing-masing kita kan berbeda ya. Setiap dari kita punya keunikan sendiri. Setiap dari kita punya potensi sendiri. Nah, biasanya waktu masa sulit, kita karena lagi tidak fokus, kita tidak menemukan hal ini. Kita tidak menemukan bisa menemukan hal ini ya. Pada saat
masa sulit itu kan. Masa sulit itu tadi. Iya. Nah, untuk menemukannya sendiri, karena dia udah dalam keadaan yang sulit gitu Mas Jabir gitu ya. Iya. Tentu tadi kan masih bilang kalau dia udah terlatih untuk menemukannya, ya. Iya. What if kalau memang orang itu, mohon maaf ya, dia belum terlatih untuk menemukan potensi dirinya. Iya. Iya. Nah, kembali ke bincang kita yang lalu, Uncle, kita harus memeluk masa sulit itu. Kita harus berusaha untuk memeluknya. Jadi begini, itu biasanya kita bisa buat satu latihan-latihan. Bagaimana kita mencoba untuk kita memeluk satu derita yang datang ke kita, memeluk derita. Yaitu dengan pertama, kita harus mengakui bahwa itu adalah derita. Nah, biasanya kita tidak mau mengakui itu adalah derita, biasanya kita tidak mau mengakui itu adalah sulit, biasanya kita langsung protes, ini kok terjadi sama saya ya. Kenapa kita yang menerimanya? Iya. Mendapatkan ini. Padahal kalau sudah terjadi, ya sudah terjadi. Namanya sudah terjadi, ya sudah. Jadi tahap yang pertama itu adalah harus memeluk kejadian itu. Tanpa itu kita akan terbawa dengan masa sulit, kita akan tidak bisa berbuat apa-apa, kita kehilangan fokus, kita akan menemukan kebimbangan, kegoncangan. Tapi kalau kita bisa memeluk masa sulit itu, kita akan menemukan ketenangan. Kita akan tenang, ada hela nafas sejenak, dan kemudian melirik lagi kembali. Oh, ternyata ada sesuatu dalam kesulitan ini. Kita akan menemukan itu pastinya, Uncle. Ya, dari situ ya, baru kita bisa melihat lagi. Melihat lagi. Menarik ya, beberapa kutipan-kutipan dari puisi yang dibacakan karya Rumi tadi ya. Gitu. Terus, saya mau lihat mungkin ada beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan. Coba kita, yang mau tanya boleh ya, hadir Ustadz. Wah, banyak sekali, monggo. Mau tanya apa aja boleh di Bincang Rumi yang berkaitan dengan karya-karya Rumi, sambil saya akan membalas ini. Nah, tadi yang kita bicarakan, silakan. Sambil kita tunggu untuk komennya dan untuk bertanya kembali kepada kita. Nah, halo, apa nih lu? Kacamata sih nanti kan masih ada kelihatan gitu. Karena banyak sekali kan Mas Jabir ya, sebentar nih ada ya, coba saya bacakan. Itu ada pertanyaan. Afwan Ustaz, saya mau tanya arti dari kalimat ini. Seseorang yang jatuh ke sungai, dia melawan sekuatnya dan akhirnya tenggelam, meninggallah dia. Anehnya setelah meninggal, dia mengapung karena ia berhenti melawan. Apa arti kalimat ini, Mas Jabir? Ini banyak maknanya tentunya. Kalau bisa kita maknai dalam berbagai perspektif. Ya. Nah, pertama, ketika seseorang melawan arus ya, dan itu kan ada dua kekuatan ya. Ada arus yang begitu deras datang. Ada kekuatan kita yang melawan. Kan? Ada kekuatan kita yang melawan. Nah, kalau arus begitu kuat dan kita tetap melawan, itu berarti kita tidak tahu bahwa arus ini bisa mematikan kita. Nah, kalau dalam pertanyaan ini bahwa dia melawan arus, kemudian dia tenggelam masuk, kemudian dia meninggal dan mengapung, berarti dia sejak awal melawan begitu deras arus itu. Seandainya sejak awal dia membiarkan dirinya, dia akan sejak awal terapung. Dia sejak awal akan terapung. Tapi karena dia begitu melawan, dia melihat bahwa dia punya kekuatan dalam melawan itu, akhirnya dia tenggelam. Dan di tenggelam itulah dia akan menemukan keterapungan. Nah, cuma kalau kita akan menakwil kisah ini dengan nakwil sufi, pandangan sufi. Nah, kita akan melihat bahwa memang dalam ketenggelaman itulah sebenarnya kita akan menemukan satu bentuk kehidupan. Kalau kita maknai ketenggelaman itu adalah satu arus kita di bawah, dan kemudian terapung itu bentuk kehidupan. Nah, bisa dimaknai bahwa cara untuk menemukan keterapungan itu adalah pertama dengan ketenggelaman. Kan? Kita harus tenggelam dalam diri Tuhan,
Kan kita harus tenggelam dalam diri Tuhan, kemudian dalam diri Tuhan itulah kemudian kita menemukan sesuatu yang baru dalam bentuk keterabungan. Sebenarnya itu simbol. Itu simbol. Jadi bisa kita maknai secara lahir bahwa ini adalah bentuk perlawanan, dan dia tidak mengetahui bahwa itu adalah lebih kuat dalam diri, itu adalah sehingga dia membuat dia meninggal. Dan seandainya dia menyerah sejak awal, ketenggelaman itu menyerah, dia akan menemukan keterabungan. Nah, tapi mana statistiknya memang lebih bagus kita mana itu bagaimana statistik bahwa kita memang harus membiarkan diri kita tenggelam. Ya, tenggelam dalam air, kemudian karena disitulah kita akan menemukan satu bentuk ini ya, kehidupan baru dalam bentuk keterabungan. Mungkin kaitannya kalau kita punya pengalaman, maka kita menemukan rasa ya. Kita ngobrol di 2 hari yang lalu ya, dua pertemuan sebelumnya ya. Dari situ kan ini ada hubungannya ya. Iya. Dari situ. Baru setelah tenggelam kita bisa menemukan itu apa? Makna dari terapung tadi menarik ya. Kalau kita terbatas, istilahnya gini, kalau kita betul-betul melihat bahwa arus itu kuat dan kita tidak bisa melawannya, kita tidak melawan, tapi kita ikutin arus itu. Daripada instead of kita melawannya, kita udah tahu itu kuat, kita tetap melawan terus. Nah, disinilah letak kita bisa berpikirnya seperti apa mungkin Mas Jepri ya. Iya, betul. Sehingga ada quote begini, sebenarnya sejak awal engkau tenggelam. Jadi ada quote, sebenarnya sejak awal engkau tenggelam karena sebenarnya sejak awal engkau telah berada di bawah air. Engkau tidak pernah jatuh ke sungai, tapi engkau tenggelam karena sejak awal engkau berada di bawah air. Jadi ini quote menarik. Ya, ini quote menarik. Maksudnya kadang kita tidak tahu bahwa kita sudah tenggelam, tapi kita selalu merasa di atas itu kan gitu. Kan ada gitu. Iya. Dia tidak menyadari itu ya. Iya. Dia tidak menyadari. Makasih loh Mbak Dewi, ini menarik sekali loh ininya. Apa pertanyaannya gitu loh. Iya. Buat kita berpikir aja gitu loh. Bahkan memang ada satu waktu di mana kita tidak menyadari bahwa kita memang sudah tenggelam. Tapi kita tidak menyadarinya. Mau begitu? Oh enggak, jangan sampai. Nah, maaf baru bergabung, menarik nih Mama Meluk Derita. Selamatkan Mbak. Oke, bagaimana mengasyikkan dengan kesendirian? Mas Jabir, ini baru masuk. Bagaimana mengasyikkan dengan kesendirian? Nah, pertama, kesendirian itu tentu sesuatu yang tidak mengenakan ya. Tentu kita suka keramaian karena di situ kita bisa bercermin dengan orang lain, berkaca dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, ngobrol tentunya itu adalah sesuatu justru mengasihkan ya kalau ada orang lain justru ya. Nah, makanya kalau kita tidak tahu bahwa di dalam diri kita ada samudra, kita tidak akan ingin masuk ke dalam diri. Seperti itu. Jadi pertama, kita harus tahu bahwa dunia dalam diri kita itu lebih luas daripada diri kita yang di luar ini. Jadi dunia di dalam diri kita lebih luas daripada di luar. Ya, buat yang baru bergabung ya, sambil kita menunggu. Kita ada hati, ada akal yang Tuhan berikan, ada imajinasi, ada disebut dengan wahmi atau alam khayal yang selalu bekerja memindahkan file, disebut dengan creative imagination. Ada banyak hal sebenarnya dalam diri, ada banyak hal dalam diri. Nah, untuk bisa asyik dalam diri, kita harus tahu bahwa ini dalam diri kita itu seperti samudra, kalau kita gali dia akan keluar satu persatu. Ya? Satu persatu. Pernah tidak Uncle mencoba untuk menulis satu puisi? Pernah tidak coba? Pernah pastinya. Tapi saya merasa saya tidak bagus menulis puisi gitu. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Uncle, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, lebih asyik mana? Kita menulis puisi dalam kesendirian atau dalam keramaian? Sendirian lah. Nah, itu. Iya kan? Iyalah.
Iya kita kan? bisa mengeksplor semuanya Nah, gitu loh. Iya, iya, keluar gitu iya, loh. betul. Ja- Distraction board ini secara umum aja ya, general ya. iya, Distractionnya nggak ada karena kita sendiri kan. iya, iya, betul. Kita sendiri kita bisa Nah, imajinasi tadi garis iya, samudra tadi mungkin di situ. iya, iya kan? Buat saya orang awam ya maksudnya. Buat itu. Kalau saya pilih sendiri lebih enak gitu. Bagaimana saya bisa menulis, Iya. membuat puisi ataupun Nah, bikin apa-apalah. Nah, misalnya apa-apa yang yang buat saya untuk eksplor diri saya tadi gitu loh. nah, Ya sendirilah, ya iya. sendiri. Itu bayangkan ada banyak bekerja waktu kita buat puisi. Pertama, dia lebih bagus sendiri dan ada banyak hal yang bekerja dalam buat puisi. Ada rasa, ada file sebelumnya, gitu kan? Ada pengalaman yang terungkap, ada pemilihan kata, gitu kan? Itu banyak, berarti itu kan lautan sebenarnya kan dalam diri kita, tanpa kita tahu sebenarnya. Jadi Betul, buat betul, betul. puisi itu contoh sederhana sebenarnya. Oke, berikutnya. Bagaimana agar kita bisa selalu bersikap tenang dan bijak di tengah situasi negara yang sedang memanas saat ini? Bagaimana kita bisa eh, selalu bersikap tenang dan bijak di tengah situasi negara yang sedang memanas saat ini? Nah, Pertanyaan dari nah, kalau saya lebih suka untuk melihat apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain, ya kan? Apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain. Kalau saya lebih suka itu, Uncle. ya, Karena begini, misalnya memang negara seperti ini ada banyak isu ya tentang negara. ya, Cuma kan saya kan bukan pertama, saya bukan orang politisi, saya bukan orang partai, saya bukan pembawa berita, saya bukan apapun. Saya lebih cocok dengan apa yang bisa saya berikan, gitu. ya. Ya, itu lebih membuat saya tenang, tidak merugikan orang lain. Saya juga tidak membuat orang lain merasa jengkel terhadap saya. Pertemanan tetap terjaga, gitu kan. Dan tidak menyalahkan orang lain, Orang ngejudge orang lain, lain ya. iya Lebih ke betul, menggali potensi diri apa yang kita bisa iya berikan pada orang lain. betul, Ya, iya, that's iya, better gitu loh daripada kita iya, harus betul, mikirkan kan terjadi kan banyak sekali orang menyalahkan ini itu. iya, Menyalahkan kan nggak bikin apa-apa gitu, nggak bikin iya, apapun gitu. Jadi lebih baik memilih yang seperti itu ya. Nah ini iya. menarik lagi. Apa nih? Palminio. Makna tenggelam hingga dasar laut dalam pembahasan ini apa, Ustaz? Tenggelam hingga dasar laut. Iya. Nah, kita punya banyak, kalau kita kembali ke bincang kita yang lalu, Uncle, Ya. kita punya kedalaman-kedalaman ya dalam diri. Kan? Ada banyak kedalaman. Ini sisi permukaan, tubuh ini sisi permukaan kita. Masuk ke dalam itu disebut dengan nafs atau dimensi psikologi. Masuk ke dalam lagi disebut dengan ruh atau dimensi batin, spiritual. Jadi tenggelam itu yang paling dasar adalah disitulah sebenarnya yang kalau kita kembali ke bahasa lalu itu ruang kosong. Kalau lautan lautan yang paling dalam itu kan dia tidak ada apa-apa kan, tidak apa-apa, hanya kegelapan dan seterusnya. Nah, sama dengan itu dia ruang kosong. Tetapi bedanya kalau lautan memang benar-benar kosong, di dalam diri kita kekosongan itu dalam pengertian kita terhubung dengan satu ketidakterbatasan, gitu. Satu ketakterbatasan. Nah, artinya kita punya dasar tapi dasarnya tak bertepi. Okay? Dasarnya tak bertepi. Kenapa tak bertepi? Karena kita menemukan kanal ketidakterbatasan. Di luar ini kita terbatas, tubuh ini terbatas. Sedalam apapun kita masuk ke dalam diri, tenggelam dalam diri, kita tidak akan sampai kepada dasar yang paling dasar. Kita tidak akan sampai dasar yang paling dasar. Kenapa? Karena disitulah terhubung dengan ketakterbatasan. Jadi kata Rumi, jangan pernah melihat dirimu itu sebagai satu butir itu, karena engkau terhubung dengan samudra. Kan? Yang luas. Iya, tak terbatas ini, seperti itu. Itu kata Rumi ya.
Iya, itu tadi ya, udah Iya. dibahas sama Ustadz ya. Nah, berbahagialah orang yang setiap jiwa senantiasa merasa sendiri. Ustadz, apakah sehat untuk senantiasa berada dalam kesendirian yang lama? Salam dari Malaysia. Ini. Nah, Apakah sehat senantiasa berada dalam kesendirian yang lama? nah itu makanya di awal kita bahas kesendirian itu punya dua wajah ya. Ada wajah kesepian, ada wajah keheningan, kan? Ada banyak wajah sebenarnya kesendirian. Tapi kita bisa masuk ke dalam wajah yang lain, itu wajah yang punya dimensi energi positif, kan? Energi positif. Dia akan memberikan, kalau bahasa sufi, melahirkan satu kelahiran yang baru, kehidupan yang baru. Makanya kalau kita ketenggelaman dalam sesuatu yang sifatnya tadi, kesunyian, kesepian, itu boleh jadi negatif ya. Maksudnya akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang nihil, nothing, kan? Nothing. Tapi kalau kita kesendirian dalam bentuk sesuatu menemukan potensi diri, karena jalan terbaik adalah dengan kesendirian, itu justru dianjurkan ya, dianjurkan. Makanya ada hadis Nabi khalwat 40 hari, kan? Jadi siapa yang khalwat selama 40 hari dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan satu hikmah yang lahir dari lisan, melalui dari hatinya melalui lisan. Tuhan akan berikan hikmah, kan? Tinggal yang bersangkutannya kembali ya tadi ya. Iya, tinggal bersangkutan. Merenung dalam kesendirian. Ya, Assalamualaikum. Sahabat Rasul, malam ini temanya apa? Kesendirian dalam milikmu temanya ya. Ustadz, apa perbedaan roh dengan jiwa? Kita udah bahas sih sebetulnya di yang pertama, pertemuan kita yang pertama. Terus kemudian, ini lucu nih Mas Jabir ya. Jadi jomblo itu kesendirian negatif ya? Ini yang tanya mungkin jomblo ya. Nggak apa-apa, boleh tanya apa aja. Iya. Nah, jadi gimana Mas Jafir jomblo itu? Ada jomblo keinginan sendiri. Dia adalah satu masa di mana ini ya. Kalau ini kan jomblo kan lawannya pasangan ya. Betul. Jadi ya jomblo punya pasangan. Memang kalau tidak punya pasangan itu memang satu kematian sih sebenarnya. Kan? Pasangan ini dalam pemana general ya, seperti itu. Gitu. Jadi kalau jomblo dalam bentuk tidak menemukan pasangan, memang seharusnya jomblo itu kita harus maknai sebagai satu fase dalam hidup di mana semua orang melalui itu, kan? Di mana semua orang melalui itu dan lalu kemudian dari fase itulah kemudian dia mencoba keluar dari fase kejombloannya dengan menemukan pasangan tentunya seperti itu. Karena apalagi zaman sekarang tentu tidak mudah kali ya menemukan pasangan ya. Iya. Ya. Atau justru zaman sekarang orang berpikirnya terlalu banyak. Mungkin punya pasangan complicated atau apa-apa mungkin ya. Ini memilih untuk yang sangat berhati-hati sekali untuk bisa menemukan pasangan. Akhirnya jadi jomblo gitu misalnya ada. Intinya kesendirian beda dengan jomblo. Nah, itu tadi ya. Ya, kesendirian beda dengan jomblo. Dan kesendirian yang kita obrolin pada malam hari ini pun, tadi kita bilang ada dua, gitu kan. Sendirian tadi, yang sunyi, hening, yang pasti nggak menyenangkan, gitu, sepi gitu loh. Ada yang dimana kita bisa mengeksplor tadi, ya, bahwa kesendirian ini tentu bisa membuat kita lebih mengerti potensi diri kita, ya. Sehingga kita menggali terus sampai dasar yang tidak ada tepi. Benar seperti kita menemukan itu. Oh, Masya Allah. Dari obrolan ini kita bayangkan nih apalagi tersebutkannya. Gitu ya tadi ya. Nah, coba kita lihat lagi apa lagi nih. Adakah manusia yang jomblo atas cinta Tuhan? Ahmad Baktiar.
Adakah manusia yang jomblo atas cinta Tuhan? Dalam tradisi Sufi ada. Salah satunya siapa? Yang Sufi terkenal, yang perempuan. Aduh, lupa saya namanya. Ada Sufi terkenal, Rabi'ah Adawiyah. Kan? Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini adalah satu sosok yang memilih jalan kesendirian karena kecintaannya kepada ilahi. Jadi ketenggelaman dia kepada Tuhan, kemudian dia melupakan segalanya kecuali Tuhan. Jadi melupakan segalanya kecuali Tuhan. Jadi dia tidak bisa memisahkan melihat orang dengan melihat Tuhan. Gitu. Jadi saat dia melihat orang, dia melihat Tuhan. Saat dia melihat angkasa, langit, dia melihat Tuhan. Jadi melihat pohon, melihat Tuhan. Sehingga itu karena ketenggelaman ya seseorang dalam kehidupan. Sehingga ya bagaimana ya, sulit untuk kemudian di mana-mana kita memandang yang ada hanya wajah kekasih itu kan. Gitu. Itu kan sulit itu. Seperti itu. Nah, ketika orang berpasangan itu kan minimal dia bisa pisahkan, oh ini pasangan saya, oh ini Tuhan gitu. Nah, Rabi'ah tidak kondisi seperti itu. Rabi'ah. Dalam Sufi ada 4 Rabi'ah ya. Jadi ada Rabi'ah yang kawin, ada Rabi'ah yang nggak kawin. Yang terkenal yang Rabi'ah Adawiyah ini dia nggak kawin. Tapi ada 4 tokoh Sufi perempuan, semuanya namanya Rabi'ah. Ya. Ya. Cukup menjawab pertanyaan tadi ya. Baik, kita ke next berikutnya. Ustadz, adakah manusia dunia ini yang telah sampai pada tingkat makrifat dan ilmu tasawuf selain Nabi? Adakah manusia di dunia ini yang telah sampai pada tingkat makrifat dan ilmu tasawuf selain Nabi dan Rasul? Kalau kita berkaca di buku-buku sejarah ya, sejarah-sejarah Sufi itu banyak sekali tokoh-tokoh Sufi. Itu tidak perlu kita ragukan, banyak sekali. Kita tinggal merujuk saja ke buku-buku sejarah, biografi para Sufi. Itu mereka akan memberikan banyak referensi tentang ma'rifat, kesampaian mereka kepada ma'rifat. Dan itu sudah janji Tuhan. Dan dalam Al-Quran dijelaskan, "Waman jahada fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang benar-benar jihad di jalan kami akan tunjukkan jalan-jalannya. Ini sudah janji Tuhan. Problemnya, masalahnya kita tidak mau berjalan saja sebenarnya kepada Tuhan. Tapi siapa yang benar-benar berjalan menuju Tuhan dengan ikhlas, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan-jalannya untuk berikan dia ma'rifat kepada kita. Ya. Oke. Berikutnya ada bagaimana dengan saat saya bersama Ustadz Jabir, saya mengingat Tuhan. Tapi ketika saya lupa, pada saat bersama Ustadz dia ingat, tapi pada saat tidak bersama Ustadz dia lupa. Gitu. Itu gimana Ustadz? Nah, itu kenapa terjadi? Karena seperti tadi, kita punya banyak file di dalam diri. Okay? Banyak file. Contoh sederhana begini, Uncle. Waktu kita sholat lah, nggak usah jauh-jauh. Waktu kita sholat, ya, waktu kita sholat kan itu kita kemana-mana. Kadang ke Tuhan, kadang ke mall, kadang ke kantor, kadang ke teman, kadang gitu kan. Kita kemana-mana. Distraction banyak. Ya, itu kan gitu. Artinya, para Sufi menjelaskan kita belum tunggal. Pada saat itu sebenarnya kita belum tunggal. Kenapa belum tunggal? Karena kita banyak wajah. Kadang ke sini, kadang ke situ, kadang ke sini, kadang ke situ. Tapi manusia tauhid atau manusia yang tunggal, semuanya itu dia lihat dalam rangka ilahi, kan? Jadi kalau dia ke mall karena Tuhan, dia ke kantor karena Tuhan, dia ke ini karena Tuhan, sehingga apapun itu ada wajah Tuhan. Kita tidak seperti itu. Kita punya banyak wajah, kadang wajahnya ke Tuhan, kadang wajahnya ke mall, kadang wajahnya ke teman, kadang wajahnya ke kantor, kadang wajahnya ke tempat lain, macam-macam. Banyak, ada mungkin ribuan ya, seperti itu. Itu disebut keyakinan ilahiyah, Bu? Iya, betul. Itu ya. Iya. Nah, seharusnya pandangan kita seperti itu. Jadi kemanapun itu adalah kita tetap dengan pandangan ilahiyah. Jadi mau ke mall kek, mau ke pasar kek, mau ke ini, semuanya dalam ranah ilahi. Bisa kok diniatkan seperti itu. Agama itu kan memudahkan ya, bukan sesuatu yang sulit itu. Agama itu sebenarnya cara pandang kita. Bagaimana cara pandang ini kita jaga sehingga senantiasa kita melihat dimensi ilahiyah dimanapun itu.
dimanapun itu. Pada saat itu kita tidak akan melihat sesuatu yang negatif ya sebenarnya. Ketika kita bisa melihat semuanya dengan pandangan ilahiyah. Nikmatnya luar biasa itu ya. Iya, pasti. Terjaga semua, berarti kan semua yang akan kita Terjaga. lakukan terjaga selalu. Kita mau Terjaga. bikin ini, mau ke distrik ya ingatnya ini lagi, otomatis kita akan terus jaga. Iya, betul. Wow. Amin, mudah-mudahan kita bisa ke situ ya. Saya emang maksudnya itu. Amin, amin, amin. Amin. Ustadz boleh kasih contoh keheningan dan kesunyian seperti apa? Tadi kita bahas sebetulnya. Boleh kasih contoh nggak keheningan dan kesunyian itu seperti apa kita? Nah, pernah tidak ke satu gunung lah, gunung itu gunung puncak Anda sendiri gitu, sendiri di atas sana. Kira-kira apa yang kita rasakan? Atau pernah tidak di pinggir pantai sendiri, hanya menyaksikan ombak di laut gitu, gemercik ombak gitu. Kira-kira apa yang kita rasakan? Itulah sebenarnya kesendirian gitu. Kita akan berdialog dengan diri kita sendiri, berdialog dengan ombaknya, berdialog dengan anginnya, itu kan berdialog. Ada banyak hal sebenarnya. Makanya kesendirian itu sebenarnya satu bisa disebut juga sebagai satu kekayaan yang kita miliki, sendirian itu. Berarti apabila kita tidak bisa merasakannya, kita harus cari yang wujudnya kayak gitu dulu mungkin ya, untuk memudahkan kita mungkin. Apabila kita bisa menemukannya, tapi sebetulnya dengan berdiam, yang tadi eksplor ke dalam tadi kan itu akan bisa menemukannya tadi. Nah itu kalau sudah latihan, Uncle. Makanya saya suka ke gunung, Mas Jabir. Suka banget tuh ke gubuk saya di kaki Gunung Salak, karena di sana nggak ngapa-ngapain, cuman ngeliatin gunung. Saya berhadapan ya itu buka kaca gitu, isinya gunung doang. Berarti Masya Allah, itu luar biasa. Kawan-kawan kita live di sana. Dengan senang hati. Pasti, aduh saya menikmati banget itu benar-benar situ gitu. Di kampung tapi ya bukan tempat mewah, kampung sederhana. Tapi menyenangkan gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Tadi ada pertanyaan apa lagi? Sambil saya lihat pelan-pelan. Tunggu sebentar. Nah ini, bagaimana jika kita jadi mengingat Tuhan dan kemudian melakukan ritual ibadah karena kita melihat teman yang berbeda keyakinan melakukan ritual. Oh, ini menarik. Ustadz, bagaimana jika kita jadi mengingat Tuhan dan kemudian melakukan ritual ibadah karena kita melihat teman yang berbeda keyakinan melakukan ritual ibadahnya? Interesting. Nggak mengerti saya, Uncle. Nggak mengerti. Oke. Bagaimana jika kita jadi mengingat Tuhan dan kemudian melakukan ritual ibadah karena kita melihat teman yang berbeda keyakinan melakukan ritual ibadahnya? Mungkin maksudnya ya, kalau nggak salah ya, mungkin dia melihat rekannya lebih konsisten dan lebih khusyuk melakukan ibadah-ibadahnya, sehingga akhirnya dia mungkin malu hati sendiri, ya ingin merasakan hal yang sama, seperti betapa mereka misalnya orang berdoa atau apa, begitu khusyuknya dia merasakan itu, jadi dia terpacu untuk ingin melakukan ibadah juga hanya dengan melihat gitu. Nah ini mungkin ya, kalau saya nggak salah persepsi. Mengerti. Interpretasi. Ya, jadi justru itu disebut fitrah, Uncle. Fitrah. Maksudnya begini, fitrah dalam diri kita ini senang dengan menyaksikan keindahan ya. Menyaksikan keindahan, senang dengan menyaksikan satu bentuk asik dengan Tuhan, itu adalah fitrah kita. Makanya justru sebenarnya kalau saya sendiri, saya bahagia melihat orang-orang apapun agamanya ketika dia bermunajat kepada Tuhannya. Kan apapun agamanya, itu indah loh. Indah loh melihat mereka bermunajat kepada Tuhannya, dekat dengan Tuhannya. Bagaimanapun caranya sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu kan indah ya, memberikan satu bentuk keindahan. Itu mengingatkan bahwa setiap orang itu dia kembali ke fitrahnya. Nah, ketika kita melihat orang lain khusyuk, kita sebenarnya berkaca atas fitrah diri kita sendiri. Berkaca fitrahnya sehingga kita pun terdorong untuk melakukan itu. Nah, makanya saya penekanannya itu adalah fitrah manusia.
Fitrah manusia itu senang melihat keindahan, senang melihat bagaimana orang dekat dengan Tuhannya, asyik masyuk dengan Tuhan. Nah, sama dengan itu. Makanya saya selalu mengatakan saya bahagia ketika orang lain beribadah kepada Tuhannya bagaimanapun caranya. Itu bentuk keindahan sih sebenarnya. Itu rasa yang berperan ya. Iya, rasa yang berperan. Rasa yang berperan di situ. Iya. Rasa melihat itu dia bisa Iya. peka merasakannya, hingga dia menginginkan merasakan hal yang sama. Tapi tentu di koridor apa di koridor Tuhan yang agama dipercayainya, dipilihnya. Iya. Nah, saya juga senang sih, Mas Jabir benar melihat. Karena saya lahir dalam keluarga yang pluralisme kan, jadi banyak sekali yang berbeda keyakinan. Saya senang banget lihat keluarga saya masing-masing menjalankan ritual kepercayaannya masing-masing. Seperti saya juga menjalankan ritual saya masing-masing. That's cool. Terima kasih loh buat ininya, bagus ini ya. Dalam sunyi dan ramai tetap mengingat Sang Ilahi tadi yang kita bilang ya. Mampu nggak kita bisa itu tadi? Boleh contoh keinginan seperti apa saja? Ada lagi? Tunggu kita lihat lagi ya Ustaz. Mas Syabir. Nah, pernah masuk ke gereja dan saya mana tadi? Ustadz, saya pernah masuk ke gereja, Ustadz, dan saya seorang Islam dalam ritual nyanyian kidung yang dilantunkan mereka. Saya merasa sangat menikmati, seolah saya menemukan kesendirian dan hakiki dan menenangkan jiwa. Nah, ada yang ikut live di sini, dia pernah masuk ke tempat ibadah agama lain di gereja, dia mendengarkan kidung nyanyian yang dilantunkan, dia merasa sangat menikmati dan seolah menemukan kesendirian yang hakiki dan menenangkan jiwa. Mas Jabir. Nah, itu menarik sebenarnya, menarik karena begini, musik itu punya frekuensi sendiri ya. Musik, nyanyian, kidung, apalagi musik-musik yang bersifat genre-genre agama, itu punya satu energi tersendiri. Kan? Jadi baik bolak-balik agama manapun itu saling mempengaruhi dalam sesi genre musik sebenarnya. Makanya kalau kita masuk siapapun itu mendengar kidung itu ketika dia dilantunkan dengan kehusyuan dari hati yang paling dalam, itu orang pasti akan merasakan satu bentuk ketulusan ya. Nah, ketulusan itulah yang akan menggerakkan orang sebenarnya. Jadi ada energi yang dibawa dari nyanyian itu, kidungan itu. Makanya siapapun yang mendengarnya, dia akan terbawa dengan ketulusan tadi, keikhlasan tadi. Itu pesan utama sebenarnya. Jadi kita terhubung dengan satu energi-energi positif, baik itu ketulusan, keindahan, keharmonian. Itu ketika muncul memang benar-benar dari hati, itu akan tersampaikan. Apapun orang itu, apapun agamanya. Itu bisa kita lihat, baik itu dari Katolik ke Muslim, atau Muslim ke Katolik, atau Protestan ke Muslim, dan seterusnya, atau Hindu, dan seterusnya, itu bisa terjadi seperti itu. Yang penting, itu adalah keluar dari satu bentuk kejernihan hati, kemurnian hati. Karena ada pepatah, sesuatu yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Iya. Gitu. Kalau saya di komunikasi, hati hanya bisa disentuh dengan hati. Kalau saya di komunikasi ya, saya selalu sharing itu bahwa hati hanya bisa disentuh dengan hati. Jadi apabila kita bisa membaca, menangkap hati dengan hati, tentu rasanya beda ya, Mas Jabir. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Baik teman-teman, nggak terasa kita udah hampir 1 jam ngobrol. Saya tadi telat sedikit. Tunggu dulu, 1 jam ya, betul. 1 jam ngobrol. Saya dan Mas Jabir pamit dulu untuk pertemuan kita di hari Senin ini. Kita akan ketemu lagi Senin depan, insya Allah jam yang sama. Jam 20 sampai jam 21. Hari ini kan 20.30 sampai 21.30. Minggu depan insya Allah, kalau jadwal memungkinkan, kita akan jumpa lagi Senin mendatang di Bincang Rumi bersama saya dan Mas Muhammad Jabir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jabir, sehat selalu. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa.